Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Before knowledge, we will pray together. Dipimpin oleh leader class yang tadi masuk Zoom duluan. Silakan, Askia. Sudah siap. Jika berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Amin ya rabbal alamin. Five rules in the class. 1. Follow the direction quickly. 2. Raise your hand for permission to speak. 3. Raise your hand for permission to lead your seat. 4. Make smart choice. 5. Keep your teacher happy. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SD Nurul Faidah, semangat. Yes, yes, yes. Oke. Alhamdulillah ya, semuanya sehat anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Suaranya Ustazah terdengar jelas apa tidak? Jelas. Jelas ya. Oke, thank you. Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bani. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu pada tematik 2, ya. Tematik 2, subtema ketiga dan 4, dan juga nanti Ustazah sebelumnya ini akan mau menyampaikan tentang hasil ulangan kemarin. Nah, silakan dilihat. Mana Ustazah? Yang tidak ada namanya berarti tidak mengerjakan. Sudah terlihat? Sudah. Ustazah. Coba dilihat nilainya. Kalau kecil ditidurkan. Nah, cek namanya. Yang merah-merah berarti remedi. Ya, remedi itu berarti ujian ulang. Ya. Ujian ulangnya adalah anak-anak mengerjakan sendiri lagi di soal yang anak-anak nilainya merah-merah ini. Mas Bani ketemu? Nomor berapa, Mas? Ketemu. Mas Bani nomor berapa? Nomor 1. Isinya cuma 2. Hore cuma 2. Hore cuma 2. Mas Bani ini, Mas Bani 2 ya, IPS dan SPDB ya. Ya. Oke, nanti setelah ini, setelah Zoom tematik, silakan dikerjakan. Mbak Zalfa, remedi apa Mbak Zalfa? Kalau saya IPS dan IPA.
IPA. Ya. Nggak kelihatan Ustazah. Gelap. Ditidurkan. Gelap Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gelap. Nah, ini adalah nilai anak-anak ya. Yang remedi nanti setelah Zoom ini bisa langsung dikerjakan, nanti biar langsung Ustazah nilai lagi dan biar enggak jelek nilainya ya. Indonesia. Ini Mas Al-Fatih ini cuma satu. Ya, Mas Al-Fatih. Cuma Mbak remedi Indo. IPS aja, bukan. Mas Fajar juga cuma satu. Luar biasa Mas Fajar ya. Saya Ustazah. Nggak kelihatan. Mbak Firza, mana Mbak Firza? Ini loh Mbak Firza, nomor 7. Mbak Firza, IPA dan IPS. Saya Mas Riko. Mas Riko ini IPS dan IPS saja Mas Riko. Oke, nanti langsung dikerjakan ya, luar biasa. Nah, ini nanti langsung dikerjakan. Mbak Alifa, remedi apa Mbak Alifa? Ada remedinya enggak? IPA dan IPS Mbak Alifa ini ya. Mbak Anissa. Mbak Anissa. SPDP sama bahasa Indonesia. Ya, Mbak Anissa apa? Saya saja Mbak Anissa. Oke, nanti ini. Oke, ini Ustazah linknya sudah dikirim di grup. Nanti setelah pembelajaran tematik boleh langsung dikerjakan ya. Yang dikerjakan Yang matematika. Yang matematika tetap sama Ustazah nanti. Matematika kan belum ada ulangannya. Ya kan? Masih belum ada ulangannya. Hari ini nanti kita akan belajar mengerjakan bersama-sama ya setelah Zoom tematik. Oke, itu pesannya Ustazah, dan Ustazah juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak atas apresiasinya kemarin yang sudah mengikuti lomba. Ada yang jadi juara enggak? Enggak ada. Belum rezeki ya. Yang menang kelas Tapi berapa? Kelas 4 ICP. Oh, ICP. Yang bercerita. Enggak ada dia. Oh, kelas 1. Oh, ya udah enggak apa-apa. Tetap semangat meskipun belum dapat hadiah. Tapi semuanya nanti dapat hadiah semuanya dari sekolah, ya. Saya pernah. Iya, untuk pengambilannya nanti Hadiah apa Ustazah? hadiahnya rahasia, Mas udah kasih tahu ya. Untuk anak-anak yang tidak menang, anak-anak akan mendapatkan hadiah hiburan, ya. Hiburan karena sudah mengikuti lomba sekaligus puncak tema. Jadi eventnya ini double, puncak tema dan juga lomba Agustusan, lomba HUT. Nah, jadi semuanya dapat hadiah. Kecuali yang menang itu hadiahnya piala. Ya, kalau yang menang hadiahnya piala, kalau yang nggak menang hadiahnya hiburan. Lah nanti akan diambil di sekolah. Tapi untuk waktunya Ustazah belum dapat info dari Ustazah Silvi. Nanti Ustazah kasih tahu kalau udah dapat info ya. Meskipun anak-anak tidak mendapatkan juara 1-2, tapi anak-anak sudah terbaik menurut Ustazah. Sudah jadi anak yang terbaik dan pede, ya. Pede, kuncinya pede, ya. Kalau ada event apapun ikut, ya itu namanya melatih mental. Melatih mental. Ini aja masih lombanya video. Nanti Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nanti kalau lombanya sudah langsung, apa enggak tambah gemeteran nanti, ya? Nah, makanya dilatih dari sekarang, dilatih PD, dilatih semangat tetap mengikuti apapun perlombaan, ya. Jangan minder nanti eman di akhirnya nanti. Loh, saya kok dulu nggak ikut ini, padahal ini juga bermanfaat, ya kan? Nah, jangan sampai disia-siakan waktu anak-anak.
waktunya sangat berharga, dibuat yang baik ya, dibuat untuk Itu adalah mengasah mentalnya. Ustazah dulu juga gitu, apapun lomba Ustazah ikut aja meskipun nggak menang, ikut aja ke sini ke sana tapi nggak dapet juara. Tapi nggak apa-apa, yang penting pengalamannya, bisa bertemu dengan ini, bisa ada prosesnya lomba itu seperti apa, ada latihan dulu, ada persiapannya bagaimana. Nah, itu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga. Nanti kalau anak-anak udah besar, nanti pasti ingat, oh iya, kalau ada lomba nyanyi dulu aku juga ikut, dulu bisa jadi cerita nanti ke teman-temannya. Aku dulu juga ikut tapi nggak dapet juara. Oh, lucu kan? Nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, Ustazah tanya juga, ada yang belum mendaftar itu ekstra? Ekstra apa? Ekstra apa? Udah. Siapa yang belum? Apa? Ekstrakurikuler. Belum. Siapa yang belum? Sudah ditutup loh, ayo. Nggak ikut ekstra lah. Siapa yang belum daftar? Nggak tahu. Duh, masa nggak tahu? Kan udah kirimkan di grup. Mbak Skia ikut apa? Saya ikut ke Kiroa Ustazah. Kiroa. Oke. Mas Bani ikut apa? Tetap pencak silat. Pencak silat lagi ya. Ada data ya sekalian ya. Nanti Ustazah WA siapa yang belum biar yang cepet daftar ya. Askia ikut Kiroa. Tilawah berarti ya Mbak Askia ya. Mas Bani? Pencak silat. Pencak silat. Mbak Anissa? Mbak Anissa ikut apa? Sawah. Sholawat. Mas Almas ikut apa? Mbak Zalfa ikut apa? Mbak Firza ikut apa? Bercerita. Bercerita, storytelling ya. Terus Mbak Alifa ikut apa? Wah. Sempoa. Oke. Mas Alfati ikut apa? IPA. IPA. Mbak Hansa ikut apa? Nggak tahu, soalnya benda itu nggak ngasih tahu. Oh, terus sekarang ada di mana ini? Lagi ada di Jombang. Ada di Jombang. Pakai HP-nya siapa? HP-nya aku. Oh, ya udah nanti Bunda tak WA ya. Terus siapa lagi nih? Mas Almas? Ikut apa Mas Almas? Mas Riko ikut apa? Mas Riko ikut apa? Mas Riko, ayo agak cepat, kita belum pelajaran. Biar waktunya. Mas Riko? Zalfa ikut apa? Mbak Zalfa, silakan dinyalakan kameranya semuanya. Mas Almas, Mbak Firza, Mbak Zalfa. Mas Riko ikut apa? Cak. Enggak. Sudah daftar? Belum. Mbak Zalfa ikut apa? Mbak Zalfa ikut apa? Apa? Mikrofonnya mati. Silat. Oke, Mbak Firza, jangan dimatikan kameranya ya. Ustazah nggak menyarankan untuk dimatikan, semuanya dinyalakan kameranya. Mas Almas, ada Mas Almas nggak? Mas Almas, nyalakan kameranya ya. Oke, sudah. Ustazah tunggu yang lainnya, ini masih berapa ini ya? Harus ikut semuanya. Oke, sekarang kita lanjut pada pelajaran. Silakan dibuka pada halaman 15. Halaman berapa, Us? 15.
Sudah. 15. Oke, halaman 15. Oke. Di situ ada sebuah gambar, 2 gambar. Ini review yang kemarin juga ya anak-anak ya. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa yang disebut dengan hak? Raise your hand. Hak adalah sesuatu yang harus diterima. Oke, Mas Bani silakan dijawab. Hak adalah? Sudah dijawab sama Mbak Alifa. Oh, Yang kita terima. apa? Diulang lagi. Apa yang sesuatu yang harus diterima. Sesuatu yang harus diterima. Nah, sesuatu yang harus diterima itu maksudnya gimana sih? Adalah Gimana ayo? seperti mendapat hadiah dan senang diterima. Oh. Selain itu. Selain itu. Coba Mas Al-Fatih, apa yang disebut dengan hak? Ustazah pengen tahu. Apa? Diulang lagi Mas Al-Fatih. Hak adalah Mas Riko, apa Mas Riko? Hak, Mas Riko. Ayo, siapa yang bisa jawab? Selain Mbak Alifa. Nyalakan mikrofonnya dan angkat tangan. Hak itu apa sih? Selain Mbak Alifa ya. Ya, silakan Mbak Firza. Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum lahir. Contohnya apa? Bebas menampilkan pendapat, mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum. Kalau di sekolah, haknya apa? Belajar. Belajar. Selain belajar? Piket itu kewajiban apa hak? Ayo. Mendapat lingkungan yang bersih. Mendapat lingkungan yang bersih. Good job Mbak Alifa. Nah, sekarang Ustazah garis bawahi ya, supaya anak-anak paham. Apa yang disebut dengan hak? Hak itu adalah sesuatu yang sudah menjadi milik kita dari lahir. Contoh, anak-anak ketika sudah usia 7, maka dia berhak mendapatkan pendidikan dasar seperti sekolah SD, kemudian TPQ, belajar. Nah, itu adalah pengertian tentang hak, sesuatu yang sudah menjadi milik dia dari dia sejak lahir. Benar yang dikatakan sama Mbak Firza tadi ya. Contohnya apa Ustazah? Contohnya kalau kita sebagai siswa, kita punya hak untuk belajar. Kalau SD, belajarnya berapa tahun? 1 tahun. 6 tahun. Kalau TK, belajarnya berapa tahun? 1. Ada yang 2, ada yang 3. Nah, kalau SMA, SMP? 12. 3 tahun. Banyak banget 12. 3 tahun kali 2, berarti 6. Kalau sekolahnya 12 tahun apa ya enggak? Pusing. Tak lulus. Ya kan? Jadi itu anak-anak, hak itu adalah sesuatu yang sudah menjadi milik dia sejak dia lahir. Nah, contohnya kalau udah usia 6 tahun, 7 tahun dia berhak sekolah. Terus misalnya kalau di rumah dia juga berhak untuk mendapatkan apa kalau di rumah? Kasih sayang. Kasih sayang, kebersihan, Kasih sayang, perlindungan. Nah, perlindungan dan lain sebagainya itu adalah namanya hak. Jadi kita itu punya hak, punya kekuasaan untuk apa? Untuk
melakukan sesuatu, tapi sesuai dengan kondisi. Contoh misalnya, kalau di lingkungan, ini misalnya berbicara tentang air ya, sumber energi air. Hak kita terhadap air itu apa? Mendapat air bersih. Mendapat air yang bersih. Oke, Mbak Anissa jangan mainan ya, Mbak Anissa ya. Ini sekolah Mbak Anissa. Oke, coba Mbak Anissa sebutkan apa hak Mbak Anissa terhadap air. Apa, ayo. Yang lainnya diam ya. Keep silent please. Karena Mbak Anissa dari tadi mainan terus. Ayo. Apa hak Mbak Anissa terhadap air? Yes. Izin sebentar ya, apa namanya, bantuin adik belajar. Nah, kan Mbak Kansa juga belajar. Itu adik minta dulu apa? Dikasih tahu yang nggak bisa. Loh lah Mbak Hansa terus gimana nanti kalau nggak bisa juga? Ayo, kan sama-sama belajar ayo. Kalau Mbak Hansa keluar dari Zoom sini terus ikut sana, nanti Mbak Hansa nggak tahu lah. Ayo, milih mana? Ayo, Mbak Anissa. Kalau benerin Zoom nggak apa-apa, Mbak. Kalau benerin Zoom sebentar nggak apa-apa, tapi jangan diajari. Mbak Hansa juga lagi belajar. Ayo, Mbak Anissa. Where is your voice? Kita panggil semuanya Mbak Anissa. Ayo, mana suaranya? Apa haknya Mbak Anissa terhadap sumber energi air? Ayo, apa? Padahal air itu sudah selalu ada di sekitar kita ya. Haknya apa? Ayo, haknya apa? Ada yang mau bantu nggak? Ayo, bantu nggak mendengar. Apa Mbak Zalfa? Saya mikir aja saja. Apa? Dipikir, melatih otak. Ayo, apa ayo? Saya ulangi lagi ya. Loh, Mbak Anissa mana ini? Mbak Anissa. Ayo, Mbak Anissa mana? Saya tanya dulu yang dimaksud dengan hak tadi apa, Mbak Anissa? Go to toilet, please. Oke. Dari tadi mainan terus Mbak Anissa, sekarang nggak ditanya, nggak tahu. Ustazah, may I drink water, please? Oke. Apa Mbak Anissa? Nggak tahu. Makanya jangan mainan ya. Kalau waktunya daring ya daring. Yang ada di tangannya itu dibuang dulu. Ya. Bisa ada ambil semuanya. Taruh dulu. Mbak Anissa. Karena Mbak Anissa kurang sopan. Oke, taruh dulu mainannya. Jangan dibuat mainan. Nah, fokus belajar. Oke, ada yang mau bantu nggak? Tadi, apa yang disebut dengan hak? Karena Mbak Anissa nggak tahu. Oke, silakan Mbak Astia, silakan membantu. Dan dicatat Mbak Anissa. Mbak Anissa mencatat apa yang dibilang sama Mbak Azkia. Ditulis di buku tulis. Buku tulis. Semuanya Ustazah ditulis. Enggak, khusus Mbak Ani saja. Yang lainnya kalau udah punya catatannya nggak usah. Oke, apa Mbak Askia silakan di itu dikasih tahu apa itu Mbak? Terima kita. Ulangi lagi, Mbak Anissa belum siap-siap. Hak adalah hal yang diterima kita. Segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Nah, itu secara garis besarnya. Jadi apapun yang menjadi milik
kita, ya udah itu punya kita. Misalnya kita punya pulpen, kita beli pulpen di Hikmah, toko Hikmah atau toko Makadata. Nah, ini akan menjadi hak kita karena ini punya kita. Paham? Nah, misalnya Bunda beli apa ya? Beli tas untuk misalnya bundanya Mbak Hansa, beli tas untuk Mbak Hansa. Nah, tas itu statusnya adalah menjadi hak dari Mbak Hansa karena Bunda membelikan Mendapatkan untuk Mbak Hansa. Nah, maka haknya Mbak Hansa tasnya. Oke, ditulis Mbak Anissa. Sesuatu yang menjadi milik seseorang. Segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, ayo, disebut dengan hak. Oke. Jadi kita contohkan lagi ya. Ketika Mas Bani pergi ke pasar, lalu beli sandal karena sandalnya Mas Bani itu sudah rusak. Nah, akhirnya Mas Bani beli deh ke pasar. Udah dapet sandal Spiderman, dibawa pulang deh. Nah, status sandal itu punyanya siapa? Punya Mas Bani. Kalau adiknya mau pakai, berarti adiknya harus pinjam dulu ke Mas Bani karena sandal itu adalah hak milik dari Mas Bani. Paham? Nah, terus misalnya anak-anak daring ini menggunakan HP-nya Bunda, berarti HP itu haknya siapa? Ya Bunda. Haknya Bunda, bukan punya kita ya, karena kita nggak punya HP. Jadi kalau kita pinjam pakai harus apa dulu? Harus apa? Pinjam. Pinjam, ya. Sudah paham Mbak Nisa? Sudah ditulis? Belum. Ditulis. Hak adalah, ayo cepetan. Hak adalah, ayo Mbak Anissa ditulis. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi Hak adalah segala sesuatu yang menjadi buku aku lagi ya. segala sesuatu yang menjadi Hak adalah ini lagi ya. Hak adalah ditulis di buku tulis. Buku tulis tematik ya. Atau di buku paket juga nggak apa-apa. Hak adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Titik. hak adalah Segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Titik. Nah, pengertiannya hanya pendek sekali. yang kewajibannya, Miss. Sebentar. Udah. Sekarang bawahnya kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Saya bisa ulangi. Oke, Ustazah ulangi. Repeat again. Say repeat again coba. Ustazah repeat again. Ustazah repeat again. Ustazah ulangi. Ustazah repeat again. Ustazah repeat again. Oke.
Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh oleh seseorang. Titik. Oke. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Good job. Oleh seseorang. Titik. Nah, coba dibaca. Apa? Ya, Nanti boleh boleh di situ, boleh di buku tulis ya. Boleh di situ, boleh di buku tulis. Punya Ustazah juga Ustazah tutup di sini. Oke. boleh di buku tulis Ustazah. Boleh. Tulis. Kasih tanggal ya, tanggal berapa, pelajaran apa. Namanya catatan. Sama di buku tulis. Oke, good job. Dikasih tanggal yang di buku tulis, ditulis di catatan pelajaran PPKN. Ini yang mata pelajaran PPKN ya. Ada yang terakhir apa Ustazah? Yang terakhir adalah dilaksanakan oleh seseorang. Pelajaran apa, Ustazah? Pelajaran PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, PPKN itu pelajarannya tentang itu, tentang kesatuan, persatuan. Nah, dikasih tanggal ya, kalau anak-anak buat catatan dikasih tanggal, pelajaran apa, seperti itu. Jadi catatannya biar Tanggal berapa nih? apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Ayo. Agustus Tanggal 18. In English, please. 18. Bahasa Inggrisnya 18 apa? 18. Oke. Finish. Oke. Coba dibaca ulang. Mas Almas semuanya mendengarkan. Catatannya sama apa enggak? Mas Almas silakan dibacakan. Hak adalah Yang keras suaranya. adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang. Terus satunya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh seseorang. Good job. Jadi kalau kewajiban itu malah lebih gampang contohnya anak-anak ya. Ada yang bisa memberikan contoh kewajiban? mengerjakan piket. Silakan Mbak Askia. Raise your hand. Sholat 5 waktu good job itu kewajiban kita kepada siapa? Allah. Pada Allah. Nah, itu jangan pernah ditinggalkan karena itu perintah dari Allah langsung. Kalau kita tidak mengerjakan, maka kita akan mendapatkan apa? Dapat dosa. Oke, silakan Mbak Lipa memberikan contoh lagi kewajiban. Mengerjakan piket. Good job. Piket ya. Piket itu kalau di sekolah ya seperti bersih-bersih. Nah, kalau tidak mengerjakan maka akan mendapatkan Lingkungannya kotor. Mendapatkan apa? Sanksi. Mendapatkan sanksi. Nah, akibatnya apa? Karena nggak dipiketi, akibatnya adalah ruangannya jadi kotor. Nah, orang yang piket tadi maka harus mendapatkan sanksi karena tidak mengerjakan, karena wajib ya. Wajib itu hukum. Hukum wajib itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Nah, itu pengertian wajib. Maka kalau anak-anak tahu wajib, maka anak-anak juga harus ingat
Kalau saya tidak mengerjakan, maka saya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Seperti peraturan sekolah. Misalnya sekolah daring anak-anak harus memakai apa? Seragam. Ketika tidak memakai seragam, maka anak-anak mendapatkan apa? Hukuman, punishment, misalnya diambil atau disuruh bawa pot bunga atau disuruh ke mama. Nah, itu namanya kewajiban, yes? I want to water drink. Oke, may I drink water? Oke. Nah, jadi seperti itu anak-anak ya. Jadi kewajiban itu sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ketika anak-anak sekolah ada peraturan memakai atribut dengan lengkap. Nah, kalau anak-anak tidak memakai atribut dengan lengkap, pasti petugasnya langsung ngecek. Oh, Mas Bani, dasinya nggak bawa. Oh, Mas Almas, kaos kakinya kurang 1 misalnya, hanya pakai 1 misalnya ya. Nah, maka itu langsung dapat sanksi nanti ya. Tapi nggak mungkin ya kalau kita pakai kaos kaki sebelah aja, pasti 2 ya. Nah, jadi seperti itu. Ingat anak-anak ya, hak dan kewajiban ini selalu berdampingan. Kita punya hak untuk sekolah, tapi kita juga punya kewajiban untuk belajar dengan serius, dengan benar supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu sangat ditunggu-tunggu ya. Kalau ilmu yang bermanfaat nanti nggak bisa jadi orang sukses. Nah, jadi seperti itu. Pesannya Ustazah, anak-anak harus bisa membedakan antara ini hak apa kewajiban. Nah, contoh lagi, kita kemarin juga sudah membahas tentang energi, sumber energi air. Nah, Ustazah ulang lagi ya. Sumber energi air. Air itu adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Air mengalir dimanapun berada ya. Nah, itu adalah hak kita mendapatkan air. Ada lagi hak kita harus mendapatkan air yang apa? Air yang bersih. Kalau nggak bersih itu nanti akan membuat kesehatan kita akan menjadikan penyakit. Maka kita juga harus mendapatkan air yang bersih. Nah, selain itu kita juga punya kewajiban. Apa kewajibannya terhadap air itu? Pemakaiannya harus yang secukup-cukupnya. Contoh, lihat pada gambar 1 di halaman 15. Nah, itu ada sebuah orang yang sedang gosok gigi di wastafel. Coba perhatikan. Nah, ini adalah contoh yang buruk ya. Contoh yang buruk, anak-anak nggak boleh menirunya. Karena apa? Ini berarti tidak bisa melakukan kewajibannya. Bayangkan, kalau kita gosok gigi, nah pastikan kerannya harus dimatikan. Malah ini dinyalakan sampai luber-luber, sampai banjir. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak menunjukkan sikap kewajiban. Nah, kalau menunjukkan sikap kewajiban, maka harus diapakan? Harus dimatikan. Nah, salah satu contoh hemat air. Ya, hemat air. Air itu adalah sumber energi yang dapat diperbarui. Ya, jadi masih ada terus. Tapi kita juga harus hemat dalam memakainya. Ya, di daerah Papua sana, anak-anak tahu di daerah Papua itu daerah yang sangat panas, ya, daerah yang sangat jauh dari apapun. Nah, bayangkan kalau di sana, kalau di sini kan kita banyak air ya, sampai tumpah-tumpah di Kali Jagir juga ada. Di mana itu sampai ada keran besar. Nah, itu kita harus bersyukur. Kita harus lihat orang-orang yang ada di pelosok, misalnya ada di Papua, ada di NTT yang bagian pelosok. Pasti mereka juga akan jauh dari sumber air. Nah, kita harus bisa melihat mereka yang tidak sama dengan kita, maka kita juga harus hemat dalam menggunakan air. Oke, kalau gambar yang satunya itu sedang mencuci di wastafel.
Gambar satunya itu sudah menunjukkan sikap. Maka dia sudah mendapatkan haknya dengan baik ya. Sudah ya. Kalau cuci piring akan menggunakan air, maka dia sudah mendapatkan haknya. Kalau cuci piring tidak dengan air, apa bersih nanti piringnya? Enggak, kotor. Tidak, ya makanya harus dengan air. Air itu segala sesuatu yang luar biasa bermanfaat ya. Bisa buat cuci piring, mandi, masak, gosok gigi dan lain sebagainya. Terus apakah dia sudah melakukan kewajibannya? Ya. Iya, ya kan? Dia lihat di wastafelnya tidak ada air. Berarti ketika dia membersihkan piring langsung dimatikan kerannya, ya kan? Berbeda dengan gambar satunya. Gambar satunya itu dia udah di tangannya di sini, tapi airnya sampai penuh-penuh kan, sampai tumpah-tumpah. Berarti dia tidak melakukan kewajibannya untuk menjaga air atau menghemat air. Nah, karena air satu yang apakah dia sudah mendapat hak dengan baik? Ayo jawabannya apa? Ya. Ya sudah. Yang gambar berapa? Yang gambar satu. Gambar 1. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Oh, ini apa yang atas dulu? Coba kita jawab bareng-bareng ya. Yang atas ya, kita jawab bareng-bareng ya. Gambar 1. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Sudah. Sudah ada air, berarti dia sudah mendapat haknya. Terus gambar yang kedua. Apakah dia sudah mendapat haknya dengan baik? Sudah, karena sudah ada air. Nah, sekarang bawahnya, pertanyaan bawahnya. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Gambar 1 jawabannya? Belum melaksanakan karena ya dari gambarnya itu loh sampai tumpah-tumpah airnya ya kan. Terus gambar yang kedua, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Lihat wastafelnya. Sudah, karena apa? Wastafelnya itu loh bersih, tidak ada airnya yang menetes. Berarti kan ketika dia mencuci piring langsung langsung dimatikan kerannya ya kan. Oke, ditulis sudah ya. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Yang gambar 1? Mematikan keran. Mematikan keran. Good job. Penuh. Good job mematikan Gambar keran. 2 memakainya secukupnya. Kedua mencuci. Yang gambar 2? Memakainya secukupnya. Memakai dengan secukupnya. Ketika sudah bersih ya udah dimatikan. Nah, itu adalah saran supaya kita juga tetap hemat. Yang gambar kedua yang bawa sendiri ada. Apa? Yang gambar kedua yang bawa sendiri bagaimana? Dia harus menggunakan air secukupnya. Nah, itu adalah jawabannya. Selain itu, dia juga bisa disiplin atau istiqomah. Istiqomah itu berarti tetap ya. Dia harus bisa bertanggung jawab, harus seperti itu terus. Nah, sudah? Oke, sekarang kita lanjut pada halaman ke-20. Sebentar ya, Ustazah. Ngecas laptop dulu ya. Ustazah, Yes. may I go to toilet, please? Oke. Loh, waktu kita kok sudah jam 10.16. Ini berarti sudah waktunya ini ya. Sudah waktunya matematika. Iya. Ya. Ya sudah. Oke, untuk pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban, ada pertanyaan? Tidak. Understand? Ada saya tanya. Ya, silahkan.
Ada ekstrakurikulernya itu ke sekolah itu matematika ya. Apa? Diulang lagi. Ekstrakurikulernya yang sempoa itu matematika. Iya, yes, matematika. Kalau MIPA itu ada IPA dan matematika nanti, tapi lebih banyak IPA-nya nanti. Kalau MIPA. Lalu saya ikut apa? Ikut apa Mbak Alifa? Sempoa. Oke, good job. Gurunya siapa? Gurunya adalah Ustazah Friska. Siapa itu? Ya, besok lah. Kalau udah masuk, nanti perkenalan ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, karena waktunya sudah habis, Ustazah akhiri untuk pelajaran tematik. Terus nanti akan lanjutkan dengan pelajaran matematika langsung dengan Ustazah ya. Oke. Kesimpulan dari pelajaran. Ulangan dulu. Apa? Tidak mengerjakan ulangannya dulu. Ulangan apa? Tematik ta? Ulangan yang mengulangi lagi kalau Nanti. saya yang revisi. Ya, setelah ini ya. Setelah Zoom. Setelah Zoom nanti silakan dikerjakan. Ya, tapi linknya udah Ustazah kirim kok. Oke. Kita tutup sekarang yang tematik ya. Kita lanjutkan pelajaran matematika LKS. Kita coba mengerjakan bareng-bareng ya LKS. Semoga bermanfaat. Tidak ada LKS yang aku punya yang paket doang, Ustazah. LKS-nya belum punya. Masa? Yang ini loh. Belum. Semuanya belum. Semuanya belum dapat. Belum dapat. Benar. Iya, belum. Loh, alah. Ya udah. Kalau memang belum dapat, karena Ustazah itu cuma dapat yang ini. Jadi Ustazah ngajarnya pakai yang ini. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Untuk pelajaran matematika, apa? Oh, matematika yang paket itu ya. Oh, iya ya. Oh, iya. Ya sudah, nanti Ustazah tanya dulu deh ke Ustazah Silvi ya. Oke. Mungkin untuk pelajaran ini kita cukupkan sekian dulu ya, karena bukunya juga belum ada. Nanti untuk matematika Ustazah kirim link sesuai aja ya. Ya. Oke. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh leader class. Silahkan leader class. Leader. Ustazah, tapi saya mau tanya. Yes. Bahwa untuk yang halaman 15 bawahnya dikerjakan. Tidak. Kan sudah tahu loh. Tidak. Nanti hanya Ada yang matematika, ada yang tematika ada yang dikirim. yang hari ini tematik tidak ada tugas, hanya mengerjakan soal remedi aja bagi anak-anak yang remedi. Ya, untuk matematika nanti Ustazah kirim link sesuai saja, ya. Oke. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau absen dulu ya. Oke. Almas Maulana Ahmad, Hadir. Alifa Ayu Hanifah, Kira. Anissa Zahratul Jannah, Anissa Zahratul Jannah, Tutup kameranya. Anissa Zahratul Jannah, Hadira, Ustazah. Azhara Dharma Lestari, Nah, ini beberapa beda. Bayu Pramana Putra, Farida Fakihatul Ilmi, Ya ada. Hadira. Faiza Kia Khairunisa, Farid Rizky Mubarak, Firza Nabila, Kamila Amalia,
Hadirah. Ustazah Zaki Azhara, Hadirah Ustazah. Muhammad Al-Fatih, Muhammad Fajar Ramadan, Muhammad Yusuf Sabani, Prayata Altafal Jailani, Riko Yordiansyah, Thailandra Putra Gunawan, nggak ada ya. Zilta Hajibah, Uisaf, Zalfa Anindya Ramadhani. Hadirah Ustazah. Oke. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan doa bersama-sama. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Silakan dipimpin leader class. Istidadan. Sudah siap? Sudah siap. Ayo tangannya ditengadakan dulu. Tangan ditengadakan, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu ya. Yuk, pakai stiker yang smile. Ayo, Ustazah foto dulu. Stiker yang smile, ada nggak? Stiker smile. Smile, yang senyum, jangan yang ini. Nah, Mbak Firza, good job. Yang smile. Saya nggak ada. Masa? Saya pakai laptop. Ada. Itu lo dipencet. Di reaction. Oh, yang pakai laptop diganti. Saya bisa. Yang pakai laptop diganti dengan love. Katanya Ustazah. Nah, yang pakai laptop diganti dengan love. Sebentar ada. Oke, kita foto ya. Biar ada kenang-kenangannya. Bentar ada. Yo, mana stikernya? Loh, Ustazah stikernya kok hilang? Bentar ada. Ustazah. Oke, sudah. Mas Al-Fatih, mana stikernya? Iya. Terus, Mbak Anissa belum ada stikernya. Bentar Ustazah. Mbak Azkia juga belum. Mas Farid Stikernya belum. hilang. Hilang? Oh iya, punya saya juga hilang. Ayo semuanya 1, 2. Loh, bilang semuanya. Ulangi lagi. Bentar Ustazah. Ayo Mbak Anissa, mana stikernya? Mas Almas juga. Mas Bani hilang stikernya. Ayo, Us. Berarti langsung cepet ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Bentar Us. Ya sudah. Sudah, boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Bye. Dadah. Dadah. Thank you. Thank you Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.